Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan saya di forum Baca Suara Merdeka. Ya, ini untuk kesekian kalinya kita akan membahas satu lagi buku yang menarik teman-teman semuanya. Kali ini juga agak serius ini, tapi saya carikan buku yang tidak terlalu serius aja lah ya, yaitu judulnya On Branding. Bukunya On Branding banyak dijual di toko-toko online, di Tokopedia ada, di Shopee ada, di banyak buku penerbit online juga banyak tersedia ya. Kenapa judulnya On Branding, subjudulnya dampak digital terhadap merek. Nah, ini saya jadi tertarik karena sekarang ini kita selalu bicara soal digitalisasi, kita bicara soal dunia digital, kita banyak bicara tentang sosmed, kita banyak bicara tentang digital marketing, yang ujung-ujungnya semuanya itu adalah upaya untuk menjadikan brand kita ini menjadi laku ya, bisa sellable, bisa terjual dengan laris. Sehingga banyak sekali bermunculan buku-buku mengenai brand, mengenai branding. Tapi kenapa saya memilih buku ini? Pertama-tama karena tentu buku ini termasuk baru di Indonesia, ini diterjemahkan pada 2021, diterbitkan oleh salah satu grup penerbit besar. Ini aslinya adalah karangan atau karya dari Simon Bailey dan Andy Milligan. Aslinya diterbitkan di Inggris dan United States, kemudian diterjemahkan, dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia pada 2021. Jadi ini masih tergolong buku baru. Resensi bukunya juga belum ada ini. Kalau cari di Google, di internet, nggak ada resensi buku On Branding. Nggak ada itu bukan karena bukunya tidak menarik, sangat menarik. Ketika saya melihat dan membuka buku ini, wah ini penting untuk teman-teman Baca Suara Merdeka juga bisa melihat dan kalau perlu nanti juga membeli buku ini. Kalau teman-teman ingin menguasai tentang branding, maka bacalah buku ini ya. Nah, teman-teman Baca Suara Merdeka, buku ini bercerita tentang brand. Brand ini biasanya dikaitkan dengan persoalan logo ya. Kalau kita bicara merek, orang langsung ingatnya itu logo. Apa yang terlintas di benak kita ketika kita melihat logo? Dengan melihat logonya saja, misalnya logo Apple, McD, McDonald's, Colonel Sanders, dan berbagai logo lainnya, kita langsung dapat mengenali brandnya. Sehingga brand dengan logo itu seolah-olah menjadi satu, dianggap sebagai satu keping mata uang atau nyaris identik. Brand itu logo, logo itu brand, merek itu hanyalah logo. Itu yang diketahui oleh banyak orang, dan sepertinya itu juga sebetulnya kayak menjadi salah kaprah. Nah, banyak kemudian tulisan-tulisan mengenai branding ini, dan salah satunya yang ditulis oleh pakar branding terkenal di Andy Milligan dan Simon Bailey ini untuk mengeksplorasi sejumlah besar mitos sesat, keliru, dan terang-terangan salah di arena branding. Nah, ini menarik. Jadi kalau buku-buku brand yang saya baca, saya punya beberapa buku mengenai marketing dan beberapa kali saya juga mengikuti kuliah-kuliah online mengenai branding, mengenai marketing. Itu biasanya kita banyak bicara tentang teori. Ada istilah call to action, kemudian ada istilah OOH, ada kemudian istilah banyak lagi ya, media plan, macam-macam lah, teori-teori marketing, bahkan marketing biz research. Waduh, pokoknya jelimet sekali. Kayak mau ujian kompetensi aja ini kalau kita baca buku-buku ini. Tapi ketika membaca buku ini, menariknya si penulis Simon Bailey dan Andy Milligan ini memulai dari pemahaman-pemahaman yang keliru, kesalahpahaman yang keliru, kesalahpahaman yang sudah terlanjur menyebar luas, dan kemudian itu dipahami sebagai kebenaran mengenai branding. Nah, inilah maka teman-teman, buku ini penting untuk dibaca. Jadi si Simon penulis itu kemudian melis ada
20 mitos mengenai branding. Ya, mitos itu kan artinya hal-hal yang dipercaya sebagai suatu kebenaran, hal-hal yang dipercaya sebagai suatu hal yang mutlak. Nah, ini yang dibongkar oleh si penulis ini. Cuman memang ada satu catatan penting ketika teman-teman ingin membaca buku ini. Catatan pentingnya adalah bersiap dirilah, karena buku ini ditulis oleh penulis luar, oleh Simon Bailey dan Andy Wigan. Awalnya ditulis di United States, Amerika, dan di United Kingdom, di Inggris. Maka banyak sekali contoh-contoh dalam buku ini mengambil contoh perusahaan-perusahaan atau brand-brand dari dunia barat. Tapi kalau kita sudah ready dengan itu, saya rasa kita akan bisa dengan cepat untuk mencermati dan menarik kesimpulan-kesimpulan penting yang ditulis dalam buku ini. Maka saya setuju ketika kita membongkar mitos ini, maka branding itu bukan sesuatu yang sulit. Jadi selama ini kan banyak sekali pelatihan-pelatihan tentang digital marketing, ya, banyak sekali teori, tapi kita malah bingung gimana ya sebenarnya kita itu ngurusi brand itu. Banyak kali kita mudah bicara, ayo kita branding. Bagaimana kita membranding kota, lalu kita bikin tagline, kita bikin logo, seolah-olah dengan membuat tagline, membuat logo, selesailah tugas kita sebagai brand maker, sebagai brand kreator. Nah, ini yang secara tuntas itu ditulis oleh buku ini. Ya. Dalam bab pendahuluannya saja, si penulis sudah mengingatkan kepada kita bahwa pelanggan itu tidak lagi hanya peduli pada siapa Anda dan apa yang Anda lakukan. Mereka juga tertarik mengapa Anda melakukannya. Ide dari tujuan menjadi semakin penting. Nah, ini sebagian kecil dari persoalan branding yang kemudian agak tenggelam dengan mitos-mitos yang berkembang selama ini. Maka buku ini mengingatkan, jadi pelanggan, ya, teman-teman yang punya brand, merek, hati-hati, cermati nasihat dari buku ini. Pelanggan tidak lagi hanya peduli pada siapa Anda dan apa yang Anda lakukan. Seringkali kan kita para produsen, kita para pemegang brand, kita ini hanya fokus pada siapa kita dan apa yang akan kita kerjakan. Kita mau bikin program, mau bikin sesuatu yang untuk berusaha ini sebagai bagian dari upaya brand kita, maka kita foto selfie di suatu tempat, ada diskusi, kita foto, kita kasih caption di sosial media, berdiskusi mengenai branding bersama pakar terkenal, bla 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 bla. Itu menunjukkan siapa kita. Bukan berarti itu tidak penting, tetapi itu penting karena para pelanggan, konsumen, calon konsumen, publik itu perlu tahu siapa kita ketika kita ingin memposisikan brand kita ingin mengangkat brand kita, dan kemudian apa yang akan kita lakukan. Kita punya program apa sih, kita sampaikan. Tetapi ternyata bukan cuma itu. Sekarang ini para pelanggan, publik itu juga tertarik untuk mengetahui mengapa kita melakukannya. Jadi ketika kita menyampaikan segala sesuatu tentang brand kita, pertanyaannya itu bukan hanya soal what or when or who, apa, kapan, dan siapa ya, yang dilakukan, yang melakukan, tapi juga mengenai why. Biasanya why-nya ini itu seringkali disimpan oleh para pemegang brand. Mereka berpikir bahwa pelanggan, konsumen itu tidak perlu tahu, tidak perlu mereka diajak berpikir, mengapa sih kita melakukan ini, mengapa kita melakukan itu, mengapa kita meluncurkan program ini, nggak perlu tahu. Yang penting pokoknya apa yang harus mereka lakukan, apa yang kita lakukan, dan kapan mereka melakukannya, kapan kita melakukannya, kita kasih schedule, jadwal, selesai. Tugasnya tinggal kemudian mempush program itu menjadi melekat dengan brand kita. Nah, di buku ini saya dapat ilmu baru. Ternyata why itu juga penting. Nah, jadi teman-teman, ini sudah bisa langsung dipraktekkan. Ini belum baru pembukaan loh ini. Ini baru di pembukaan buku ini aja kita sudah mendapat ilmu untuk bisa langsung dipraktekkan. Jadi nanti kalau teman-teman yang punya usaha, punya brand, coba dipraktekkan dan kemudian kasih feedback ke kami. Apakah benar sih
nasihat dari buku on branding ini, apa dampaknya ya terhadap brand kita, karena judulnya buku ini kan sebenarnya juga dampak digital terhadap merek.